Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Dul Abdul. Dan pastinya dengan saya, tuan rumah di acara ini, masih sama Adul ya. Sesuai dengan pemberitaan yang saya kasih tahu kepada teman-teman sebelumnya, hari ini kita akan berbicara dengan aktivis dari Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah berada di depan saya Bang Ikhlas Sampul Siregar. Kita sapa dulu Bang Ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Bang Ikhlas ini kan kita akrabnya tahu seringnya sapa dengan Bang Uco Siregar. Kok bisa Ya, disebut Bang Uco, Bang? Oh begini, Eh, kebetulan abang itu ya ada anak paling bungsu gitu, jadi di rumah sejak kecil udah terbiasa panggilan Ucok gitu. Oh iya ya, karena memang kesapaan di lokasi kita juga ya Bang ya. Iya, Di iya. sekitaran Tabaksel dengan sebutan Bang Uco itu. Jadi kita izin nih Bang, bakalan sering sapa Abang dengan sebutan Bang Uco Siregar ya. Iya. Nah teman-teman, di Kota Padang Sidimpuan itu kan ada pemberitaan ataupun ya statement yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Bang Uco Siregar yang viral, sehingga menarik hati kita untuk mengajak Bang Uco yang langsung untuk membicarakan soal mati surinya hukum di Kota Padang Sidimpuan. Jadi Bang, pertanyaan pertama ini, kenapa statement itu bisa Abang keluarkan soal mati surinya hukum di Kota Padang Sidimpuan? Jadi begini, kita nggak tahu alasan hukumnya apa, tapi yang kita lihat fakta yang sedang dipertontonkan di tengah masyarakat luas. Contoh, pada tanggal 3 bulan 10 2019 lalu, Kota Padang Sidimpuan dihebohkan dengan adanya kasus OTT yang melibatkan Bendahara WEK 1 Kecamatan Padang Sidimpuan Utara. Bendahara WEK 1 ya? Bendahara Puskesmas WEK 1. Mhm. Itu menyangkut dana BOK. Nah, dari tenggang waktunya ini udah menjalani waktu 2 tahun 2019 ke sekarang ya Bang ya? ya. 2021 Ya. Dan kemarin yang kebetulan saksi kuncinya sahabatku sendiri, Siapa itu Bang kalau kita boleh tahu? off the record lagi. Karena ini tindak pidana korupsi. Iya. Menurut pengakuan beliau belum pernah dipanggil ke persidangan. Berarti intinya ini belum disidangkan. Belum ada proses ya, belum ada Ya. proses sampai ke tahap persidangan. Ya, itu kan sudah terlalu sangat lucu. Masa kasus operasi tangkap tangan sampai sekarang 2 tahun nggak tuntas. Tidak ada tindak lanjut ya. Padahal sudah tangkap tangan loh. Kita bukan bilang nggak ada tindak lanjut, namun sampai sekarang nggak ada pergerakan. Iya. Sangat lucu kan? Dan kayaknya sesuai informasi yang kita terima, si tersangka masih bebas berkeluaran di luar sana. Pelaku korupsi ini. Ya. Yang kedua, tanggal 8 bulan 3 2021. Iya. Berarti masih baru ya? Masih baru. Kejaksaan Negeri Sidimpuan menetapkan Kepala Puskesmas Sidimpuan sama Bendahara sebagai tersangka dana BOK juga. Sama kasusnya dengan pada tanggal 3 bulan 10 2019 ya Bang? Ya, masih menyangkut dana BOK. Lucunya sampai sekarang tersangka ini masih bebas berkeliaran. Nah, kita sering mendengar elit-elit hukum, baik pimpinan penegak hukum mengatakan korupsi ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tetapi yang dipertontonkan sekarang di Kota Padang Sidimpuan, muncul pesimisme masyarakat dan para penggiat anti korupsi terhadap penegakan hukum. Banyak sekali public distrust saat ini ya. Ketidakpercayaan publik kepada penegak-penegak hukum yang ada sekarang. Ya, bisa bilang begitu. Dan kemarin saya didatangi, detik-detik naiknya statement abang itu, saya didatangi sesepuh praktisi penggiat anti korupsi juga. Beliau curhat, ada puluhan laporan yang beliau lakukan di instansi tertentu. Namun sampai sekarang tidak ada penanganan yang berarti.
Beranjak dari sinilah Abang menyatakan bahwa hukum di Kota Parangsidimpuan mati suri. Mati surinya hukum di Kota Parangsidimpuan. Ya. Berarti Abang punya basis dong, punya dasar untuk mengatakan bahwa hukum di Kota Parangsidimpuan ini sedang mati suri. Ya itu tadi beranjak dari fakta-fakta itu tadi. Fakta-fakta yang ada di lapangan sekarang ya Bang. Iya. Dari sekian banyak kasus, apakah memang penyelesaiannya sampai saat ini belum ada yang bisa kita lihat Bang? Kalau dilihat dari akhir tahun 2019 ya, sampai sekarang yang dinamakan kasus korupsi kayaknya belum ada yang sampai persidangan ya Bang ya? Belum ada. Apalagi dengan kasus yang terakhir ini yang paling memang sangat mencuat, yang soal LKPJ dari wali kota ya Bang ya? Bukan wali kota. Oh iya, maaf, maksud saya dari DPRD itu. Ya, adanya dugaan suap yang terjadi di DPRD. Dan sudah dilaporkan beberapa oknum anggota DPRD. Nah, tetapi ini kan masih seumur jagung. Iya. Dan Kasat Reskrim Polres Kota kemarin itu ngomong bahwa ini masih digelar di Polda Sumut, dan pihaknya masih terus mendalami, memanggil para saksi-saksi. Jadi kita belum bisa memberikan statement, tetapi kita sudah bisa mengawal. Melihat bagaimana tindak lanjut ke depannya ya Bang ya. Iya. Soal dua kasus ini Bang, yang soal tanggal 3 bulan 10 2019 dan tanggal 8 bulan 3 2021. Kasus yang sama soal BOK di Kota Parangsidimpuan ya Bang ya. Ya. Dan memang sampai saat ini belum ada yang kita lihat hasil akhir dari kasus ini. Sedangkan jangankan hasil akhir ya, sedangkan tersangkanya sesuai info yang kita dapatkan masih bebas berkeliaran di luar sana, masih ngantor. Iya. Lucu nggak seorang tersangka korupsi ya bebas ngantor? Dan itu terjadi di Kota Parangsidimpuan. Suatu tanda tanya besar ya soal kasus penegakan hukum di kota kita saat ini. Ya. Apalagi di tanggal 3 bulan 10 ini OTT loh, bukan penyelidikan, OTT. OTT artinya memang kita bisa melihat langsung ya. Ya. Operasi tangkap tangan itu. Namun sampai sekarang belum ada penanganan yang berarti nampaknya. Karena sesuai info yang kita terima, ini si saksi, kalau memang dia udah sampai ke persidangan, si saksi ini otomatis sudah dipanggil dong. Kalau sudah sampai ke persidangan, saksi harus dipanggil dong. Ya. Wajib. Namun kenyataannya belum ada hal sampai seperti itu ya Bang ya. Belum. Dari kacamata Abang nih, sebenarnya apa yang menghalangi hingga proses hukum itu dilarut-larutkan hingga sampai lama seperti itu Bang? Kemarin sempat, karena kebetulan penyidiknya kawan dekat kita, beliau mengatakan udah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Dan menurut pihak kejaksaan ini belum P21 dikembalikan kembali jadi P19. Ya gitu-itu aja lah, ulang-ulang. Masih berkutat di situ aja secara administratif saja ya. Ya. Kalaulah memang penanganan hukum di kota kita terus seperti ini, bagaimana ke depannya Bang? Dari yang Abang lihat? Ya tadi masyarakat akan pesimis terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum akan hilang. Iya. Jangankan masyarakat, saya sendiri merasa optimis. Kenapa? Ini kasus menonjol yang sempat viral di media, baik itu pun media sosial. Namun penanganan yang berarti nggak ada. Tidak ada penanganan berarti ya. Ya buktinya si para tersangka ini masih berkeliaran di luar. Sesuai informasi yang kita terima. Baik dari kedua kasus ini Bang, yang dari tanggal 3 bulan 10 dan tanggal 8 bulan 3 ini ya. Kedua saksinya juga kedua tersangkanya juga masih bebas berkeliaran di luar sana. Ya, dan yang terakhir Puskesmas Jadabuan ini masih aktif ngantor. Kalau secara administratif sebenarnya Bang, kalau sudah terkena kasus apakah memang masih boleh berkantor atau tidak? Ya,
itu tadi memang penahanan kan hak penyidik, hak prerogatif penyidik gitu. Tapi alangkah baiknya penegak hukum memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku lainnya agar berniat berpikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama kan itu. Tetapi kalau kayak gini yang dipertontonkan, ya pelaku-pelaku lainnya pasti nggak berpikir ulang untuk melakukan kejahatan yang sama. Nggak ada efek jera ya? Ya. Akhirnya ya semuanya biasa aja kok, kayaknya bisa aja deh kayak gitu ya. Iya. Nggak ada penanganan serius deh kayaknya gitu ya. Iya. Akhirnya ya tidak ada yang membuat oknum-oknum pemerintahan itu untuk takut melakukan hal-hal yang tidak baik ini ya. Ya buktinya ini udah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih bebas berkeliaran di luar sana. Apakah gini Bang, untuk penanganan kasus ini kan masyarakat memang sekarang sudah mulai pesimis ya dengan kondisi yang ada sekarang, dengan keadaan yang ada sekarang. Sebagai masyarakat umum nih, saya sendiri nih ya, yang tidak terlalu mendalami permasalahan ini semua, bagaimana saya harus percaya lagi kepada penegak hukum di Kota Padang Sidimpuan ini Bang? Ya kemarin setelah kita buat statement, berharap para penegak hukum evaluasi diri agar lebih serius bekerja sesuai tupoksi beliau-beliau itu. Setelah Abang buatkan statement, apakah ada perubahan yang Abang lihat soal mati surinya hukum di Kota Padang Sidimpuan ini? Ya sampai ini belum ada. Sampai saat ini belum ada ya? Wadah diskusi untuk berbicara juga apakah Abang sudah dapatkan sebelumnya untuk membicarakan statement yang Abang berikan ini? Belum ada ya? Tapi rekan-rekan aktivis penggiat anti korupsi lainnya Setabaksel banyak yang udah menghubungi Abang agar kembali optimis, jangan pesimis begitu. Mereka dari statement itu udah melihat bahwa Abang itu pesimis. Mereka memberikan support agar tetap semangat mengkritisi dan melaporkan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Dan harus tetap semangat dong untuk menjalankan idealisme sebagai seorang aktivis ya Bang ya. Tapi kalau ya itu tadi, kalau aparat penegak hukum masih mempertontonkan kejadian-kejadian seperti kasus yang muncul 2 tadi, kayaknya bukan cuma Abang, masyarakat juga pasti pesimis. Sampai kemarin ada lembaga yang sudah turut serta mendesak pihak Kejaksaan Sidimpuan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka-tersangka ini. Namun kenyataannya belum ada. Sampai sekarang belum ada ya. Apakah Kejaksaan di Kota Padang Sidimpuan ini kerjanya lambat Bang? Atau memang banyak permasalahan administratif yang harus diselesaikan seperti itu? Ya tentunya harus kita akui kalau administrasi kasus tindak pidana korupsi ini ya memang rumit ya. Tapi enggak juga harus selama itu. Dengan rentang waktu yang bisa kita lihat ini ya, dari tahun 2019 di bulan 10 hingga sekarang. Dan kemarin yang Puskesmas Cadabuan ini Kajari ngomong waktu itu menunggu audit kerugian negara. Dari tahun 2019 hingga sekarang? Bukan, yang di tanggal 3, 8 bulan 3? Ya. Oke. Tetapi kan begini, di situ saya melihat dulu waktu penetapan tersangka Kejari ini terlalu tergesa-gesa. Kenapa? Harusnya audit kerugian negaranya selesai dulu baru penetapan tersangka kan itu. Biar nggak bertele-tele kayak gini. Ini setelah ditetapkan tersangka udah hampir 2 bulan lah ya. Tapi penahanan belum dilakukan dengan alasan auditnya belum ada. Ya, belum selesai auditnya. Artinya penetapannya dilakukan dengan cara yang tidak efektif dong, penetapan tersangka ini, karena memang auditnya belum ada, sudah ditetapkan jadi tersangka gitu. Jadi begini, memang
kerugian negaranya waktu itu ada ditemukan sekitar 100 jutaan lebih lah. Angka pastinya lupa. Iya. Tapi waktu itu baru hasil sementara menurut keterangan beliau itu. Iya. Belum angka pasti. Masih ada kemungkinan tambahan kerugiannya. Dan itulah alasannya sampai sekarang belum selesai auditnya. Alhasil ya kondisi sekarang bisa kita lihat ya masih seperti itu saja. Ya, dan kemarin abang pernah ke puskesmas Sedapuan. Iya. Banyak dengar bisik-bisik dari para masyarakat sekitar. Udah ditetapkan tersangka kok masih aktif ngantor. Bisik-bisik tetangga gitu ya. Ya. Bisik-bisik tetangga dan kicauan burung ya. Kok masih ngantor ya gitu. Siapa sih bang sebenarnya kepala puskesmas ya? Ya. Kalau kita boleh tahu itu siapa sebenarnya orang? Maaf, itu kan kasus tipikor. Kita nggak boleh terlalu vulgar untuk menyatakan namanya. Yang jelas yang kita tahu ya saat ini tersangka itu masih bebas ngantor di luar sana ya. Bebas. Dan setelah saya investigasi ke beberapa ASN yang bertugas di tempat yang sama membenarkan bahwa mereka itu masih ngantor. Tersangka ini masih ngantor ya. Satu hal yang harus kita pelajarin lagi dong dari Kota Padang Sidimpuan ya, dengan banyaknya problematika dan intrik di dalamnya, dengan penanganan yang bisa dilihat bagaimana kelanjutannya, hal yang harus kita pelajarin lagi dong untuk Kota Padang Sidimpuan ke depannya. Apakah kota ini akan tetap seperti ini atau harus ada perubahan lagi ke depannya ya? Sebenarnya bisa ada perubahan kalau memang seluruh rekan-rekan para penggiat anti korupsi bersatu menyuarakan kebenaran itu. Ya kalau memang kita bersih ngapain takut kan. Tetapi kalau orang-orang jujur ini bungkam ya kita akan semakin terperosok. Kalau kita diamin terus mereka bakal merajalela doang yang kayak gituan ya. Jelas kita akan semakin terperosok. Jadi orang-orang aktivis ini juga harus semakin bekerja sama, berpangku tangan untuk menyuarakan suara kebenaran ini ya. Selama ini apakah sudah ada kerjasama dengan aktivis lain nih bang untuk menyuarakan kebenaran ini? Ya kalau yang namanya menyatukan persepsi kayaknya belum pernah. Tapi memang visi misinya ini sama. Tetapi untuk menyatukan persepsi belum pernah ada. Menyatukan pergerakan itu belum ada. Berarti selama ini aktivis Padang Sidimpuan juga masih secara individual ya, bergeraknya masih secara personal untuk menyuarakan kebenaran yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini. Betul. Dan Bang Ucok sendiri juga sebenarnya sangat antusias ya untuk menyuarakan pendapat dan pemikirannya untuk kebaikan dari Kota Padang Sidimpuan ke depannya juga. Ya, dan saya berharap sama rekan-rekan. Iya. Dan upaya itu sudah kita lakukan untuk menyatukan persepsi. Contoh masalah dugaan suap di DPRD ini kita udah menghubungi beberapa rekan-rekan aktivis untuk menyatukan langkah, menyatukan gerakan terkait permasalahan yang ada di DPRD sekarang ini ya, agar terus kita pantau. Dan bagaimana tindak lanjutnya bagaimana bang? Ya tindak lanjutnya kan bukan wewenang kita lagi, itu udah wewenang penegak hukum. Tetapi kita juga harus turut serta mengawasi proses hukumnya itu. Jangan sampai nanti ditangani adanya kayak yang kasus yang 2 ini tadi. Jalan di tempat. Jangan sampai cuma diam di tempat aja ya. Karena ini udah sempat trending topik. Setidaknya apalagi kasus dugaan suap ini udah nasional lah. Sampai pimpinan KPK waktu itu berkomentar Bu Pintauli Siregar.
Masa udah dikomentar pimpinan KPK tapi masih gitu-gitu aja ya, belum ada penanganan yang serius untuk itu. Ya. Miris ya, miris ya sebenarnya kalau kita melihat kondisi sekarang di Kota Padang Sidimpuan ini ya. Ya, sebenarnya miris. Sedangkan kita yang udah punya mental di lapangan lah. Iya. Dalam menjajaki dugaan korupsi ini. Udah merasa pesimis. Nah, bagaimana dengan masyarakat awam lainnya? Seperti saya juga nih, masyarakat awam yang tidak terlalu tahu mengenai itu ya. Apakah mereka akan terus percaya dengan penegakan hukum yang ada? Jika proses-proses hukum itu dipertontonkan terus menerus kayak gini. Bagaimana kepercayaan kita ke depannya ya? Saya juga sebagai orang awam ya yang tidak terlalu terjun dalam proses penegakan hukum ini ya, melihat dari berbagai macam media sosial, dari berbagai macam berita yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini, merasa ya kok gini-gini aja ya, kok nggak ada perubahan ya, kenapa kasusnya yang diputar itu-itu aja ya, pikirnya masih gitu-gitu aja, nggak ada yang ini kemarin udah disampai ke sini, tetapi kita kenapa nggak melihat hasil akhirnya ya, gitu-gitu aja. Sebagai masyarakat umum saya merasa ini ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang salah sebenarnya dengan penegakan hukum di kota ini? Kendalanya di mana sebenarnya? Apalagi kan ya memang saya akui saya sendiri tidak terlalu tahu mengenai permasalahan hukum ini. Tapi karena kita bisa membaca dari berbagai media sosial dan dari berbagai macam pemberitaan, kita bisa menilai dong. Kenapa begini-begini terus? Kenapa tidak ada perubahan ke depannya, gitu aja ya? Ya kalau untuk kita ucapkan secara gamblang kayaknya nggak ada. Namun dugaan-dugaan itu pasti muncul di benak masyarakat luas. Dugaan adanya praktik kenakalan oknum. Itu kayaknya udah pasti ada. Namun untuk membuktikan itu kan nggak segampang kembalikan. Iya. Karena kita ya sebagai masyarakat umum juga cuman bisanya dari berita aja dong bacanya. Karena kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya, karena kita memang tidak terjun ke dalam hal yang seperti itu. Jadi ya siapa lagi yang bisa kita percaya kalau nggak penegak hukum sebenarnya. Dan yang kedua, dari mana lagi kita dapatkannya kalau nggak dari beritanya dong. Sementara berita yang kita dapatkan itu saja, tidak ada perubahan ya, akhirnya yang ada di benak kita ya palingan cuman gitu-gitu aja lagi, nggak ada kedepannya lagi kayak mana gitu lagi kan ya. Karena selama ini kita cuman dapat berita yang sama seperti itu, hanya seputaran itu aja, dia hanya di lingkaran itu aja pemberitaannya. Nah kan begini ya, abang kebetulan berprofesi sebagai wartawan di media online. Abang itu kerap ketika memberitakan masalah dugaan korupsi mendapatkan komentar pedas dari para netizen. Allah, itu ajanya itu. Nanti kalau dikasih uang juga bungkam. Itu yang sering kita baca sebenarnya itu sih bang. Itu sangat sering kita baca ya. Ada juga kalimat yang kurang lebih seperti ini. Palingan itu dibisniskan, yang seperti itu. Palingan itu nanti dikasih uang diam. Banyak statement yang seperti itulah yang kita dapatkan dari kalimat-kalimat netizen ya. Itu kan wujud daripada rasa pesimisme. Mereka udah kayak nggak percaya lagi dengan penegakan hukum di Kota Padang Sidimpuan ini. Dari pesimisme itu juga akhirnya kita semakin ciut dong untuk meyakini hal-hal yang berbau hal seperti itu lagi ya. Dan efeknya ketika masyarakat dan para penggiat anti korupsi merasa pesimis, maka tindak pidana korupsi bakal merajalela kembali. Artinya ini bukan hal yang pertama lagi dong bang untuk kasus korupsi di Padang Sidimpuan. Bukan ya. Dari 0 ke 10 sudah seberapa sering sebenarnya bang? Dari 0 ke 10 kasus korupsi di Padang Sidimpuan ini? Sejak tahun 2019 memang masih ada Kadis yang ditahan. Tetapi setelah akhir 2019, sejak diawali dari OTT yang itu tadi, yang tanggal 3 bulan 10 ya, kayaknya sampai sekarang belum ada tambahan.
Masih seputaran itu saja ya, yang diungkap dan yang kita bisa tahu sebagai masyarakat umum ya. Iya, dan ironisnya sih kemarin bisa dibilang senior abang lah ya. Senior abang dalam aktivis. Ya, beliau mendatangi saya. Ada puluhan laporan beliau yang belum diproses sampai sekarang. Dan beliau menyuruh saya untuk membawa berkas-berkas ini ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, sedangkan beliau aja yang udah seniornya merasa pesimis di Kota Padang Sidimpuan ini. Bagaimana dengan kita, masyarakat lain? Apalagi saya nih yang nggak tahu terlalu banyak soal itu ya. Iya. Padahal beliau sekitar 20 tahun ke 25 tahun udah ada bergelut di dunia aktivis. Sudah selama ini itu bergelut di dunia aktivis ya, dan masih pesimis soal penanganan di Kota Padang Sidimpuan ini. Dari kacamata abang nih, hal apa yang sedini mungkin harus kita benahi? Ya, kalau kita hanya sekedar melakukan pengawasan, namun kalau penindakan itu bukan wewenang kita ya, bukan ranah kita, itu ranah penegak hukum. Sudah ranah penegak hukum dong. Ya, dan kita berharap dengan adanya sindiran pedas kemarin itu para penegak hukum bisa lebih introspeksi diri lah. Lebih mengkaji diri ya. Karena memang mau tidak mau juga hal terakhir yang bisa kita percaya harus penegak hukumnya dong. Iya, karena itu ranah mereka, bukan ranah kita. Untuk penegakan hukumnya ya. Kita cuma bisa mencari dan melaporkan. Kalau udah penegakan itu bukan wewenang kita lagi. Sudah masuk ke ranah mereka, para penegak hukum ya. Dan dari banyak hal yang abang lihat sekarang ya masih gini-gini aja ya bang ya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Sampai saat ini kayaknya makin merosot. Makin merosot tentang penindakan kasus korupsi. Dari yang sebelum-sebelumnya ya. Iya. Sebelum-sebelumnya masih ada kepala dinas yang ditahan di Kota Padang Sidimpuan. Pernah ya bang ya? Pernah. Tetapi sejak akhir 2019 sampai sekarang kayaknya jangankan kepala dinas, kepala bidang aja kak belum ada. Belum ada ya. Jadi dari tahun 2019 hingga ke belakang akhir tahun 2019 hingga ke belakang ini yang ada itu hanya kasusnya aja yang kita tahu, namun untuk seperti yang saya sebut penangkapan tadi belum ada ya bang. Belum ada. Dan ya semoga lah untuk kasus-kasus ini dan terkait penegakan hukum kita bisa dapatkan bagaimana ke depannya. Ya itu tadi kita harus kembali ke kesadaran masing-masing. Karena kita kan punya ranah masing-masing. Nggak mungkin kita memasuki ke ranah yang bukan tupoksi kita. Jadi kita itu hanya bisa bergerak di wilayah kita aja ya, di ranah kita aja ya. Jadi abang sebagai aktivis bagaimana ke depan yang akan abang lakukan nih? Ya jika memang masih terus kayak gini kayaknya kita akan kembali berkiprah di tingkat 1. Akan bawa ini kepada kasus yang lebih besar ya? Ya, ke level 1 tingkat di atasnya. Sehingga penanganannya diharapkan akan bisa lebih dilihat, ditegakin lagi dong. Kalau sudah dibawa ke dalam level yang lebih tinggi ya. Ya harapan kita intervensi hukumnya kayaknya kalau di sana udah nggak berlaku lagi kan. Terakhir nih bang, sebelum kita selesaikan diskusi kita di pagi hari ini di pukul 11:10 ini, apa nih yang abang harapkan soal penegakan hukum dan soal mati surinya hukum di Kota Padang Sidimpuan? Ya harapan kita semoga para penegak hukum ini
menjalankan tupoksinya sesuai perundang-undangan yang berlaku kan, sesuai prosedur yang berlaku. Agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu kembali hidup. Yang selama ini sudah mulai hilang ya. Sudah mulai hilang. Kita sendiri sempat menjadi sasaran kayaknya itu tadi ketika kita memberitakan kasus korupsi. Para netizen selalu kerap kita dapatkan komentarnya, alah cuma itu aja. Harusnya penegak hukum memberikan ini jawaban-jawaban ini. Harus bisa menjawab pertanyaan publik ya. Ya, dengan menjalankan hukum sesuai prosesnya kan. Harapan kita dan kepada rekan-rekan aktivis lainnya, kita berharap agar menyatukan persepsi untuk menyuarakan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi, karena praktik korupsi ini udah sangat meresahkan loh di Indonesia ini. Bukan saja di Sidimpuan, Indonesia kayaknya udah menjamur. Sudah mendarah daging kayaknya ya. Itu harapan. Itu harapannya ya Bang ya. Terima kasih sekali Bang Uco Siregar yang sudah memberikan kita ilmu baru dan memberitahu kita soalan mati surinya hukum di Kota Padang Sidimpuan, dan harapannya juga semoga seperti yang Abang sebut tadi, banyak hal lah mudah-mudahan ke depannya yang bisa berubah dari kota kita Padang Sidimpuan ini. Karena saya juga ya orang yang masih kecil lah, masih muda di Kota Padang Sidimpuan ini. Semoga dengan banyaknya diskusi yang bisa kita bawakan, banyaknya diskusi yang bisa kita ajak orang-orang, semakin meningkatkan kesadaran kita untuk berpangku tangan untuk membangun kota kita. Kalau bukan kita ya siapa lagi ya? Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau kita nggak bisa bergerak secara nasional, nggak bisa secara regional, ya setidaknya di kampung kita ini loh. Karena kita kan yang bakalan ngejaga, kedepannya bakalan kita juga yang akan merasakan dan bagaimana kehidupan di kota kita kedepannya ya Bang ya. Iya. Terima kasih sekali Bang Uco Siregar, maaf atas kekurangan jamuan kita dan kesalahan kata. Akhir kata teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan aja buat di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin kita akan sampaikan kepada Bang Uco ataupun aktivis-aktivis lainnya untuk kita saling berdiskusi dan menjadi wadah diskusi baik kita bersama di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.